Selamat siang semuanya. Siang. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas, Mas Azril, bisa dibimbing doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Azril selaku ketua kelas. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Adwi Palaniza Milma, Ibu. Asyani Dinta Maharani. Oke, semuanya masuk ya. Selanjutnya, silakan kalian persiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Sudah siap semuanya? Oke, kali ini kita akan belajar matematika yang berbeda dari biasanya karena pembelajaran matematika kali ini akan menggunakan budaya Jawa yaitu wayang punakawan. Di sini siapa yang tahu wayang punakawan itu siapa saja? Saya Bu. Punakawan yaitu terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan yang terakhir Bagong. Betul ya, jadi wayang punakawan itu ada Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong. Sesuai dengan pepatah Jawa yaitu Ojo Adigeng Adigung Adiguno, yang berarti kita tidak boleh menyombongkan kepintaran kita, pangkat kita, dan juga kekuatan fisik kita. Jadi kita harus senantiasa belajar dan juga berusaha ya. Semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih ingat apa itu segitiga siku-siku? Saya Bu, segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Oke, betul ya. Jadi segitiga siku-siku itu merupakan segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Nah, materi segitiga siku-siku yang telah kalian pelajari akan kita gunakan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu teorema Pythagoras. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu murid dapat berpikir kreatif dalam mengevaluasi kebenaran teorema Pythagoras dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menyajikan hasil evaluasi kebenaran teorema Pythagoras dengan sistematis. Yang ketiga, murid dapat menunjukkan profil penawaran kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi dalam mengevaluasi kebenaran teorema Pythagoras. Jadi, kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Sekarang, Ibu akan membagikan buku panduan kepada kalian. Silakan kalian buka buku panduannya, kemudian bisa akses link website yang ada di buku panduan tersebut. Bisa dipahami semuanya? Oke, sekarang kalian bisa tekan tombol start, kemudian kalian masuk ke kegiatan belajar 1. Bisa dipahami? Di tengah perang yang besar, desa Karangkedempel digusur secara kasar. Harapan muncul saat Raden Arjuna datang untuk menyelamatkan rakyatnya. Namun, saat Raden Arjuna akan menyelamatkan rakyatnya, tiba-tiba dia dihasut oleh musuh. Kemudian, dia berbalik arah dan mengkhianati rakyatnya. Melesatnya panah sakti Raden Arjuna itu membentuk segitiga siku-siku yang sesuai dengan teorema Pythagoras. Di bawah pohon yang rindang, para punakawan saling menghibur diri di tengah situasi yang tegang. Mas Gareng, Mas Petruk, tahu nggak kalian? Untung saja tadi pada saat kalian Arjuna melepaskan panah saktinya, pas sekali membentuk segitiga siku-siku dan pas sesuai dengan teorema Pythagoras. Loh, Gong, bisa-bisanya kamu memikirkan teorema Pythagoras pada saat situasi genting saat ini? Iya, Gong. Kalau misalnya tadi Raden Arjuna tidak pas membentuk segitiga siku-siku dan tidak sesuai dengan teorema Pythagoras, bisa-bisa kita mati di tangannya, bisa-bisa kita menjadi ubi karenanya. Nah, cerita singkat ini merupakan bagian dari pelipur lara di tengah situasi yang genting. Sebelum akhirnya para punakawan ditinggal oleh Semar di Kahyangan dan juga akhirnya Bagong berani melawan Raden Arjuna di medan perang. Dari cerita tadi, pada saat Raden Arjuna melepaskan panah saktinya dan membentuk segitiga siku-siku, bagaimana hubungan sisi miring dengan kedua sisi lainnya? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya. Kalau segitiga siku-siku, sisi miring itu tergantung dua sisi miring yang lain. Semakin besar dua sisinya, sisi miringnya juga semakin panjang. Oke, betul ya. Beri tepuk tangan untuk Risma. Jadi betul ya semuanya, segitiga siku-siku itu panjang sisinya bergantung pada panjang kedua sisi lainnya. Semakin panjang kedua panjang sisi lainnya, maka semakin panjang pula sisi miringnya. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta kalian berkelompok dengan satu kelompok isinya 3-4 anggota. Silakan bisa mulai berkelompok ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar tantangan kepada kalian. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan satu paket lembar tantangan.
Coba sekarang kalian buka lembar tantangan. Di situ kalian disuruh untuk mencari 3 kombinasi persegi yang dapat membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalian bisa mengerjakan lalu diberikan penjelasan ya. Tadi Ibu sudah memberikan arahan kepada kalian untuk membawakan lem, gunting, dan juga penggaris. Apakah sudah dibawa? Sekarang kalian bisa gulir ke bawah ke guiding resources. Ibu telah memberikan materi tentang Pythagoras. Silahkan bisa dipelajari ya. Bisa dipahami semuanya? Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari guiding resources, sekarang kita akan menyamakan pemahaman kita lebih dahulu. Adakah yang masih ingat pada teorema Pythagoras bisa digunakan pada segitiga apa? Saya segitiga siku. Betul, bagus Nizam. Lalu selanjutnya, sisi yang biasanya kita lambangkan dengan C biasa disebut sisi apa? Saya Bu, jawabannya sisi miring. Ya, tepat sekali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada Pythagoras berlaku rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, konsep inilah nanti yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan lembar tantangan. Selanjutnya, silakan kalian bisa mengerjakan guiding question yang ada di website secara berkelompok ya. Apakah semuanya sudah selesai? Jika sudah, silakan kalian bisa mengerjakan challenge dengan membaca arahan pada guiding activity. Nah, ini ditentukan dulu panjangnya berapa, lalu bisa dituliskan di sini ya. Apakah semuanya sudah selesai? Jika sudah, Ibu akan meminta kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Coba untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Jadi kita menggunakan segi A, B, F, C, D, E dengan kombinasi yang pertama C, E, D, dan yang kombinasi kedua C, F, A. Terima kasih kepada kelompok 1. Untuk kelompok lainnya silakan bisa memberi tanggapan ya. Saya karena menurut saya pada langkah terakhir sebaiknya ditulis satuan atau jawabannya lebih lengkap. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi selain kita harus memperhatikan jawabannya, kita harus menyesuaikan satuannya juga. Karena satuan itu penting dalam hasil perhitungan. Jadi pada kelompok 1 bisa direvisi ya nanti jawabannya. Sekarang Ibu meminta kalian untuk mengisi refleksi yang ada di website. Jadi kalian bisa mengerjakan secara mandiri ya. Sudah mengisi semuanya? Coba Zahra, menurut kamu bagian mana yang paling mudah dipahami? Mencari pasangan persegi yang membentuk segitiga siku-siku, Bu. Oke, bagus. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Siapa yang di sini ingat bagaimana dalil Pythagoras? Luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi lain pada kedua sisi siku-sikunya. Betul. Jadi, luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah persegi pada kedua sisi lainnya. Selanjutnya, Arjuna yang sombong kemudian kembali ke jalan yang benar setelah dikalahkan oleh Bambang Dewa Kasimpar. Bambang Dewa Kasimpar kemudian membantu Raden Sucipta untuk melawan Prabu Teja Bilawa. Setelah selesai, Bambang Dewa Kasimpar berubah menjadi Semar kembali. Namun, apakah kalian tahu bahwa setelah perang usai, Semar tidak langsung pergi, namun ia membantu warga desanya untuk membangun kembali desanya seperti semula. Sekarang, yuk bantu Semar untuk membangun desanya kembali dengan mengerjakan soal uji kompetensi. Kalian bisa scan lalu upload hasil pekerjaan kalian pada form yang tersedia ya. Sudah selesai mengisi semuanya? Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini telah selesai, Ibu minta kalian untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu mempelajari materi teorema Pythagoras pada pembelajaran kontekstual. Bisa disiapkan ya? Baik, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, silahkan Arjuna bisa dibikin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dari ini berakhir, kita berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih karena telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Silakan kalian bisa berkemas-kemas dan melanjutkan aktivitasnya kembali.